Pemilihan kata atau diksi part 2. Yang pertama, kata kemampuan. Kita bisa gantikan dengan sinonimnya yaitu kompetensi. Yang kedua, kemunduran. Itu bisa diganti dengan kata lainnya yaitu dekadensi. Jadi yang pertama kemampuan menjadi kompetensi. Kedua, kemunduran, dekadensi. Ketiga, sementara, itu bisa diganti dengan kata temporary. Jadi sementara, temporary atau temporer. Keempat, menyeluruh, komprehensif, menyeluruh, komprehensif. Dan yang kelima, contoh atau acuan itu bisa diganti dengan kata presiden. Presiden, bukan presiden ya, presiden. Dan yang keenam, pembenaran. Itu kita bisa ganti dengan pemilihan kata yang setingkat lebih maju dengan istilah justifikasi. Biasanya kata ini digunakan dalam pembicaraan mengenai hukum. Jadi pembenaran itu justifikasi. Next, yang berikutnya keberadaan. Keberadaan bisa diganti dengan kata lainnya yaitu eksistensi. Oke, sekali lagi keberadaan, eksistensi. Next, kata dugaan. Dugaan bisa diganti dengan kata asumsi. Dugaan, asumsi. Citra diri, sering kita mendengar kata personal branding. Nah, ini dia artinya. Personal branding artinya citra diri. Jadi kita membrand atau memberikan merek kepada diri kita sendiri. Contoh, misalnya kalau kalian dengar Mem Fasya, oh Mem yang sering bikin konten public speaking atau bahasa Inggris. Jadi Mem Fasya atau membrand diri dengan brand yaitu sebagai seorang trainer public speaking yang namanya citra diri. Jadi bagi kalian yang ingin memposting sesuatu di media sosial, postinglah sesuatu yang bagus, yang positif-positif agar orang lain atau teman-teman Anda, baik teman online, itu mengenal dirimu atau jati dirimu atau citra dirimu dari hal-hal positif yang kalian posting di media sosial. Oke, next. Setelah citra diri itu bisa diganti dengan personal branding. Yang ke-10, mempercepat. Jadi mempercepat itu kita bisa ganti atau menggunakan pemilihan atau pilihan kata lainnya yaitu mengakselerasi. Mengakselerasi. Makanya kalau kamu dengar ada kelas percepatan, itu istilahnya kan kelas akselerasi. Nah itu, jadi mempercepat itu diganti dengan mengakselerasi. Akselerasi. Mengakselerasi. Next, teratur. Kalau kalian ingin menggunakan kata teratur, boleh juga kalian gantikan dengan pilihan kata lainnya, yaitu sistematis. Jadi secara sistematis saya akan membagi materi public speaking ke dalam 3 bagian. Nah itu, sistematis artinya teratur. Jadi dia nggak belibet, nggak berbelit-belit. Jadi istilahnya apa? Apa? Yes, benar. Jadi teratur itu sama dengan sistematis. Next, kata hati. Pernahkah kalian mendengar kata hati dari seorang anak? Kata hati dari seorang ibu. Kata hati itu sama artinya dengan intuisi. Jadi gunakan kata hati boleh diganti dengan kata intuisi. Oke, jadi intuisi itu sama dengan kata hati. Iya, sama artinya. Next, kata upaya. Jadi kita harus mengupayakan sesuatu yang lebih baik dari pencapaian kita pada tahun ini. Upaya itu bisa diganti dengan inisiatif. Jadi kamu harus punya inisiatif untuk bisa mengejar target atau penjualan semaksimal mungkin. Jadi upaya bisa diganti dengan inisiatif. Next, kosong. Untuk saat ini
branch manager kita, posisi branch manager itu lagi vakum. Nah, vakum itu artinya kosong. Tapi bukan berarti semua kata kosong itu kita bisa ganti dengan vakum. Tidak semua kata kosong kita gantikan dengan vakum. Jadi kita lihat hal-hal yang cocok. Jadi jangan misalnya kita contohkan ya, ada benda di sini. Benda ini vakum. Misalnya kalau dia nggak ada isi. Jadi tidak semua kata kosong kita bisa gantikan dengan vakum. Hanya untuk hal tertentu dan untuk materi-materi tertentu. Jadi meskipun diksi adalah pemilihan kata yang setingkat lebih maju dari kata-kata biasa, tapi kita juga harus melihat kalau kalimat itu cocok untuk dipakai kata vakum. Jadi kosong itu bisa diganti dengan kata vakum, tetapi dalam konteks yang harus kalian pelajari terlebih dahulu dan lebih lanjut lagi. Untuk mengetahui jadi apa hal-hal yang cocok kita gunakan kata vakum, silakan inbox mem atau langsung kursus aja public speaking di LKPD Sunshine College untuk mendapatkan berbagai macam materi seputar masalah public speaking. Next, yang terakhir yaitu tolok ukur. Tolok ukur itu bisa diganti dengan kata indikator. Dan perhatian, kata yang benar adalah tolok ukur, bukan tolak. Kalau kalian bilang tolak itu tolak angin. Tapi ini tolok ukur. Tolok itu berarti sesuatu alat yang menjadi ukuran. Jadi tolok ukur itu kata lainnya yaitu indikator. Tapi jangan salah sebut. Saya pernah mendengar ucapan atau kata-kata dari seorang public speaker yang sudah terkenal, motivator juga. Dia sebutkan kata tolak ukur. Dan saya mohon maaf kepada public speaker terkenal itu. Saya komentar deh. Karena kebetulan saya orang pertama yang memberikan komentar. Saya tuliskan sebenarnya yang benar sesuai dengan KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tolok ukur, bukan tolak ukur. Karena kata ini juga saya dapatkan dari dosen saya di Fakultas Sastra Unsrat. Jadi beliau Pak Ulaen, dosen saya, thank you so much benar, sudah memberikan ilmu yang sangat berguna. Sehingga sejak saya kuliah saya sudah mengetahui bahwa yang benar itu tolok ukur, bukan tolak ukur. Yang artinya indikator. Oke, jadi demikianlah beberapa kata dalam public speaking yang bisa kita gantikan untuk memperlancar atau untuk meningkatkan keprofesionalitasan kita sebagai seorang public speaker. Bagi kamu yang ingin belajar lanjut tentang public speaking, silakan hubungi Mem Fasya, bisa berikan komentar di video ini. Dan bisa juga kalian DM untuk kursus online maupun offline. Dan bagi kamu yang ingin lebih lancar lagi sambil membaca bukunya, kalian bisa lihat, klik keranjang kuning untuk mendapatkan seputar buku-buku public speaking. Oke? Thank you so much for watching dan dapatkan special prize hanya untuk kamu yang menonton video ini. Jangan lupa klik keranjang kuning.